Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kemarin kita sudah membahas soal perangkat-perangkat jaringan ya. Nah, selanjutnya adalah tentang media transmisi atau pengkabelan. Nah, di sini kita akan membahas tentang media transmisi yaitu pengkabelan di semua jaringan. Nah, di sini media transmisi ini pakai fisik ya, jadi kita nggak pakai wireless. Nanti di pertemuan selanjutnya, yaitu apa sih media transmisi? Nah, media transmisi adalah perantai yang digunakan untuk membawa data digital dari satu komputer A ke komputer B, dan seperti itu. Nah, biasanya di sini ada chopper atau tembaga, yang kedua fiber optic dan wireless. Nah, di chopper ini tersedia antara UTP dan STP. Nah, chopper ini sebagai media transmisi yang menggunakan kawat tembaga, jadi dia mengalirkan seperti kabel listrik gitu, seperti itu untuk penggantar datanya. Nah, selanjutnya di chopper sendiri ada dua, yaitu twisted pair atau Ethernet cable. Nah, di sini ada dua, yaitu UTP dan STP. Nah, di sini yang membeda jadi UTP sama STP hanya memiliki aluminium foilnya saja atau shield atau pelindungnya, hanya itu saja yang digunakan. Nah, kalau di sini kegunaannya ada dua, yaitu yang UTP RJ45 yang di sini kuningannya tembaganya ada 8, itu digunakan untuk biasanya jaringan-jaringan LAN. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang STP konektor J11 yang hanya 4 tembaga saja, biasanya untuk pengkabelan kabel telepon seperti itu. Jadi kalau kalian memakai laptop yang jadul, biasanya ada UTP RJ45 sama RJ11 seperti itu. Nah, di sini ada contoh pengkabelannya, yaitu 10 BST, 100 BSTX, dan di sini ada CAT 3, 5, CAT 5, dan CAT 5E dan 6. Nah, UTP-nya itu ada 2 pair dan ini 4 pair. Jadi di sini membeda ya. Ada yang CAT 35, 5 sama CAT 56 dan jadi maksimal yang digunakan kabelnya kalau menggunakan CAT 3,5 ini pakai 100 meter. Kalau menggunakan CAT 5 100 meter tetap ya. Kalau 5E tetap 100, jadi untuk penggunaan kabel UTP ini hanya 100 meteran. Seperti itu. Nah, maksimal speednya juga berbeda. Kalau 3,5 10 Mbps, kalau CAT 5 1 giga 100 Mbps, kalau yang CAT 5E dan 6 1 GB. Biasanya yang digunakan adalah 5E sama 6. Yang untuk yang sekarang ya sudah menggunakan 1 gigabit seperti itu. Nah, apa sih yang membedakan setiap CAT-nya dari ke kabel twister pair? Nah, yang menjadi pembeda adalah lebar bandwidth-nya. Di sini saya menganalogikan yang kuning sebagai panjangnya, ya kan, lebar bandwidth frekuensi tersebut. Nah, jika menggunakan bandwidth berupa detik, jadi kita membedakannya seperti itu. Jadi CAT 6 hanya 16 MHz dan bandwidthnya hanya mencapai 10. Bedanya seperti itunya, seperti tulisan itu. Jadi analoginya sederhananya seperti itu. Nah, selanjutnya pengkabelan strike itu ini. Kalau menggunakan IETI 658A itu putih, hijau-hijau, putih, oranye, biru, putih, dan sebagainya, dan disambung dengan putih oranye ini. Pengkabelan strike talk adalah pengkabelan yang kedua ujungnya menggunakan standar yang sama. Jadi dia standarnya sama sih, seperti itu. Ini untuk kabel strike ya, truk. Nah, strike truk seperti ini. Pin with orange, jadi with green. Kalau crossover with orange sama with hijau-hijau. Jadi di selang-selingnya beda ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk pengkabelan biasanya kalau pakai strike truk itu switch sama router, switch sama komputer, switch sama server, switch komputer, server, dan sebagainya. Kalau crossover itu sama. Nah, itu sama. Nah, biasanya ada pertanyaan seperti ini. Nah, saya pernah mencoba menghubungkan router dengan router menggunakan strike tetap terhubung. Nah, ini pertanyaan yang sering terjadi. Nah, karena apa?
Karena perangkat terbaru saat ini biasanya sudah mendukung Auto MDI atau MDX. Nah, perangkat yang sudah support Auto MDX ini dihubungkan dengan kabel straight through maupun kabel crossover, itu akan terdeteksi dan mengkonfigurasi MDI MDX untuk menyamakan koneksi perangkat lain. Jadi untuk komputer yang sekarang itu semuanya sudah support MDI MDX seperti itu. Maka itu yang jadi momok kenapa kabel straight sekarang sering gunakan, karena yaitu sudah MDX-nya sudah support, sudah ada. Jadi semua perangkat sekarang sudah berhijrah atau sudah menggunakan kabel straight semuanya. Nah, selanjutnya adalah kabel serial yang kalian biasanya temui di kabel VGA dan sebagainya. Kabel serial itu biasanya digunakan untuk jaringan MAN dan WAN. Nah, seperti itu. Biasanya jangka yang membedakan dengan kabel yang copper tadi, kabel serial itu lebih tahan tentang interference dan lebih jauh juga puluhan kilometer, akan tetapi bandwidthnya lebih rendah. Jadi kalau menggunakan kabel itu harus sesuai kebutuhan saja. Seperti kalau menggunakan jarak pendek dengan bandwidth yang besar, gunakan copper. Nah, jika menggunakan yang kabel kilometer tapi bandwidthnya kalian bawahnya rendah, pakai kabel serial adalah sebuah solusi seperti itu. Nah, ini adalah kabel mahal yang sekarang sudah banyak yang digunakan oleh OpenWRT atau OpenRT-RWNet. Jadi semuanya di ISP sudah menggunakan fiber optik, tapi cuma harganya lebih mahal daripada kabel-kabel yang saya sebutkan yang kedua tadi. Nah, ini fiber optik itu kenapa mahal? Karena media penghantarnya. Nah, itu bisa ratusan kilometer dengan kecepatan tinggi dan interferensi yang baik, cuaca maupun gelombang. Dan biasanya ini kalau dimasukkan ke dalam apapun cuaca itu tetap tahan. Jadi mau dimasukkan di dalam tanah maupun di atas itu fiber optik tahan. Jadi itu. Nah, biasanya fiber optik itu jangan lupa sesuai kebutuhan itu MAN, WAN, dan untuk antar kota, pulau hingga benua. Jadi sudah menggunakan fiber optik. Nah, ini untuk fungsi-fungsinya kalian bisa nanti baca di sini atau di website saya. Nah, di deskripsi ya. Nah, ini ada yang namanya core, cladding, coating, buffer, dan strength. Jadi ini yang akan menjadi momok untuk kecepatan fiber optik. Jadi, nah, di fiber optik ada single mode, ada multi mode. Kalau single mode itu biasanya sekitar 5-10 mikron. Nah, yang menjadi single mode ini itu standarnya menggunakan ini ya, G265C. Nah, ini untuk single mode. Tetapi di sini saya akan menuliskan sedikit saja kalau ukuran core-nya hanya 125 mikron. Itu yang paling baik dan lebih standar untuk single mode-nya, tapi mahal banget. Nah, kalian pasti tahu dong, ketika pemasangan pasti ada orang yang bilang 0,35, 0, berapa. Nah, ini yang menjadi nanti berapa dB-nya atau berapa yang akan menjadi sebuah kecepatannya. Jadi nanti kita akan baca lagi. Nah, selanjutnya fiber optic multimode itu ada 4 kategori: FDD grade, OM1, OM3, OM2. Ini yang menjadi pembeda hanya ke bandwidthnya yang dibawa. Kalau yang FDD grade 160 MHz, kalau OMI fiber optic 62 mikron. Jadi semakin di bawah itu semakin cepat atau penghantaran datanya lebih cepat. Jadi dia menggunakan ini. Kalau yang OM3 sudah menggunakan laser, tapi lebih mahal sih. Ini untuk pemancar. Jadi ini yang menjadi multimode. Jadi dia bisa ngirim dan menerima seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah datar optik single mode, yaitu interference-nya banyak, panjang gelombangnya juga berbeda, dan jaraknya. Jadi ini adalah seri-seri yang digunakan dalam fiber optik. Nah, di sini ada, tetapi pasti ada NDCF, DCF, dan sebagainya. Nanti kalian bisa search di Google apa sih NDCF itu, karena kalau saya jelaskan terlalu panjang. Nah, selanjutnya adalah daftar fiber optik multimode. Itu yang single mode serinya ini, kalau yang multimode serinya seperti ini, dan gelombangnya. Jadi yang menjangkauannya ini. Jadi itu. Jadi sesuaikan kebutuhan masing-masing. Nah, konektor fiber optik ada berapa ini?
1 2 3 4 5. Jadi ada 5 ya. Yang pertama FC biasanya 05 sampai 1 dan LC ini dB-nya loss-nya, MTRI dan SC, dan biasanya yang sering digunakan itu patch score ya kan. Nah biasanya digunakan itu, dan pastikan dB loss-nya ini seperti ini ya yang dicontohkan. Kenapa? Karena biasanya yang lebih dB-nya yang paling bawah kecepatannya lebih cepat seperti itu. Nah ini untuk penggunaan switch pakai kabel strike, router pakai crossover cable, access point pakai serial kabel, switch layer pakai ender, channel, dan wireless router pakai cloud. Oke, jadi ini contoh. Oke, terima kasih. Nah, untuk pengkabelan ini gunakan sesuai dengan kebutuhan yang kalian alat. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kalian bisa search atau spesifikasi router kalian, switch kalian, dan sebagainya. Jadi gunakan sesuai kebutuhan dan budget kalian. Oke. Nah, jika masih kurang paham, kalian bisa cek di link ini, nanti saya kasihkan di deskripsi. Lalu nanti di sini ada beberapa referensi yang saya masukkan. Nah, contoh ini ada perangkat jaringan dan sebagainya, nanti saya share. Oke, terima kasih dan salam.